Kemarin kita udah bahas tentang sedikit ya tentang gerak jatuh bebas. Jadi kalau boleh saya review sedikit, gerak jatuh bebas itu apa sih? Jadi atau gerak vertikal ya. Gerak vertikal ya, itu ada dua. Yang pertama ada gerak jatuh bebas ya, gerak jatuh bebas sama satu lagi vertikal ke atas dan bawah. Gerak vertikal ke atas atau bawah. Bedanya di mana sih gitu? Oke, kita gerak jatuh bebas dulu. Kalau nggak salah kemarin saya sudah share juga videonya tentang yang bulu ayam sama bola, gitu. Kita juga udah bahas juga ternyata massa tidak mempengaruhi gerak jatuh bebas. Jadi, gerak jatuh bebas itu yang pertama syarat. Ini dia baru masuk. Oke. Gerak jatuh bebas itu dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Ya, hanya dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Hanya ini. Ada yang ingat percepatan gravitasi nilainya berapa? Kelas 7? Materi energi? 10 ya? 10. G ya. Biasanya G kan dinilainya. G 10 meter per second kuadrat. Nggak pakai 9,8 ya. Kalau kalian kuliah mungkin pakai 9,8. Kalau SMA atau SMP biasanya pakai 10 untuk mempermudah perhitungan. Gitu kira-kira. Terus bedanya apa sih Pak? Tidak dipengaruhi oleh massa. Jadi mau massanya 1 kilo, mau massanya 2 kilo, itu nggak dipengaruhi. Tapi ada syaratnya. Syarat utama dan ini sangat-sangat terutama. Ya, kedua tadi tidak dipengaruhi massa. Jadi mau massanya 10 kilo, mau massanya 100 kilo nggak mempengaruhi. Mau bentuknya kayak gimana. Sama satu lagi ini, hambatan udara atau ya, hambatan udara atau yang disebut dengan gesekan udara diabaikan. Maksudnya gesekan udara gimana sih, Pak? Kalian pernah lihat layangan jatuh nggak sih? Ada yang pernah lihat layangan jatuh? Gimana? Jatuhnya bagaimana? Dia begini atau begini? Yang pertama jatuh begini, yang kedua begini. Begini kan? Nah, itu ada gesekan udara. Dibandingkan kalau batu jatuh, ada nggak batu jatuh begini-begini nih? Nggak ada. Ya kalau batu jatuh ya udah jatuh aja gitu kan. Bahkan at least kalau misalnya saya tidak ada barang untuk jatuhkan juga nih. Anggap misalnya buku nih ya, buku jatuh, ya udah jatuh aja. Gitu. Tapi kalau misalnya kertas yang jatuh akan lain cerita. Nih kayak flash disk jatuh nih. Flash disk nih. Flash disk jatuh, dia akan begini. Dia akan tetap jatuh. Ya, maksudnya jatuh dia tidak kayak kertas jatuh gitu. Itu yang disebut dengan hambatan udara. Jadi kalau kemarin saya share videonya, itu udaranya disedot. Jadi dia membuktikan bahwa gravitasi itu adil. Mau siapapun, mau bentuknya kayak gimana, jatuhnya tetap sama waktunya. Ada yang mau ditanyakan? Jadi kita pengenalan dulu tuh. Nggak ada? Kalau nggak ada kita lanjut. Terus gimana Pak cara persamaannya? Kan? Oke. Ini ada dua kondisi. Dia jatuh dari atas. Ya. Ini benda awalnya diam. Benda awalnya diam.
Anggap misalnya kayak kelapa jatuh dari pohon. Awalnya diam, terus tiba-tiba jatuh gitu kan. Awalnya diam. Berarti yang kita dapat adalah V0-nya sama dengan 0. Jadi nggak ada kecepatan awal. Adanya kecepatan akhir. Adanya di sini. Ya, kecepatan akhir. Terus gimana Pak cara nyarinya? Kalau untuk cari VT, itu cuma G dikali T. Di mana nilai G itu adalah gravitasi yang 10 meter per second, T-nya ini adalah waktu. Jadi dia nggak ada V0-nya. V0-nya kan hilang, 0. Kalau 0 berarti nggak usah ditulis. Kayak gitu. Terus gimana Pak nyari ketinggiannya bagaimana? Ketinggian ada 2. Ya. Kalau untuk mencari ketinggian itu ada 2. Yang pertama, jika waktunya diketahui. Jika waktu diketahui. Kalau waktunya diketahui gimana, Pak? Kalau di GLBB kita dapat rumus begini nih. H sama dengan V0T ditambah setengah GT kuadrat. Tapi kita tahu V0-nya 0 kan? Maka hasilnya jadi gini. Cuma setengah GT kuadrat aja. Jadi V0-nya nggak ada. Jadi untuk yang pertama ini cari kecepatan akhir, tinggal 10 kali waktunya aja. Kalau untuk cari ketinggian, jika waktu diketahui maka H sama dengan setengah GT kuadrat. Kalau misalnya tidak diketahui waktunya bagaimana? Kalau tidak diketahui waktu maka VT kuadrat sama dengan 2GH. Jadi sebenarnya gerak jatuh bebas itu persamaannya agak simpel dibandingkan dengan GLBB. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini? Atau ada yang kurang jelas? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Hening. Ada nggak? Atau sudah mulai mencerna? Gimana? Ini mematikan kamera juga nggak ada izin. Yang ada izin cuma berapa tadi? Cuma satu. Cuma satu yang izin. Selebihnya setahu saya Genevieve pakai 2 device. Jadi yang lain bagaimana? Nathanael ada yang bertanyakan nggak? Joshua, Hizkia, Beauty, Filia, Larissa, ada yang bertanyakan nggak? Enggak. Fokus. Ya. Anara, Kailin, Cristiano, Christopher, Elvis, Moreno, Cedric, Raifon. Nggak ada? Kalau tidak ada, kita masuk ke contoh soal. Jadi, jangan deh. Contohnya jangan yang terlalu absurd. Ya, kalau contohnya orang menjatuhkan bola dari gedung, kayaknya akan berpikir absurd banget ya. Anggaplah misalnya di sini ada pohon nih, ya. Pohon kelapa nih.
Ya, pohon kelapa, ya, awalnya diam, terus jatuh, ya, jatuh ke bawah, waktunya adalah 6 detik. Pertanyaan yang pertama adalah A, kecepatan saat tiba di bawah. Gimana cara carinya? Berarti yang kamu cari kecepatan saat tiba di bawah, maka yang kamu cari adalah VT. Gimana cari VT tadi? Berarti dari Ya, kecepatannya gimana? kecepatan awal. Kecepatan awalnya tidak ada karena ini diam. Kalau diam berarti V0-nya sama dengan 0. Lanjut. Gimana cara nyarinya? Kalau untuk cari kecepatan saat tiba di bawah, maka tinggal kamu kali G dengan T. Kalau di soal tidak ada, G itu sudah pasti 10. Ya, ini kan nggak ada soal, di sini nggak ditulis G-nya berapa. Ya, percepatan gravitasi. Nah, percepatan gravitasi yang diambil adalah 10 meter per second kuadrat. Kali dengan waktunya. Ya, waktunya berapa sih? 6 second. Jadi kecepatan saat tiba di bawah, maka tinggal dikali 10 kali 6, sekitar 60 meter per second. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Atau ada yang kurang jelas? Atau ada yang pusing? Berarti kalau diam itu langsung 0. gravitasi dikali waktu aja. Yes. Kalau awal bendanya diam, maka V0-nya adalah 0. Ya. Kalau di GLBB kan cari persamaan, cari kecepatan kan begini nih. PT sama dengan V0 ditambah AT atau GT gitu kan. Tapi karena V0-nya adalah 0, maka VT sama dengan G kali T. Kayak gitu. PT-nya adalah kecepatan akhir. Ya. Kecepatan akhir. Ini T-nya adalah waktu. G ini pasti 10 meter per second kuadrat. Jarang banget dikasih 9,8. Bahkan hampir tidak mungkin. Kenapa? Karena akan nyusahin. Benar? Ada yang merasa kesusahan kalau dikasih desimal? Lebih ribet aja sih itu. Yang lain? Lebih enak dikasih 10 atau 9,8? Vote sekarang. 10. 10. Ya. Oke, sepakat 10 nih. Jadi nggak ada 9,8 ya. Kenapa nggak 9,8? Pertama, susah. Yang kedua, kalian tidak diperbolehkan memakai kalkulator. At least di fisika pun tidak boleh. Dalam PH. Kalau coret-coretan boleh. Coret-coretan boleh. Tapi kalau PH, at least PTS atau PAS, nggak boleh pakai kalkulator. Sekalipun dalam keadaan online dan saya tidak tahu, tapi kalau sekalinya tahu, selesai lah. Ya, akan di-nolkan. Karena saya nggak tahu ya. Kalau tahun lalu, kalau waktu pengalaman saya ngajar, ada orang tua yang WA. Tadi anak saya pakai kalkulator. Orang tua, bukan teman. Beda ya. Jadi jangan sampai nanti orang tua kalian WA guru atau WA kepala sekolah, anak saya tadi pakai kalkulator. Atau kerjasama dalam PH. Entah pakai Discord atau pakai WA, saya nggak tahu ya. Kalian lebih canggih. Cuma ada yang WA. Akhirnya, ya, resiko ditanggung pemenang. Jangan sekali-sekali berbuat curang. Saya tipe orang yang sangat percaya sama orang. Termasuk sama kalian. Jadi kalau sudah sekali,
Ah, sudah selesai. Ya, saya sudah peringatkan di awal. Terus gimana Pak cari ketinggian? Gimana, deal dulu nggak untuk ketentuan yang tadi? Sebenarnya nggak usah di-deal-dealkan juga, di aturan sekolah juga ada. Ketinggiannya gimana Pak? Untuk cari H berarti cuma sekedar setengah GT kuadrat. Hanya itu. VOT-nya gimana Pak? Kan seharusnya ada VOT ditambah setengah GT kuadrat. Nggak usah. Kok nggak usah Pak? Iya, karena V0-nya kan 0. Gitu. Maka hasilnya gimana Pak? Setengah, G-nya 10, T-nya kita dapat 6 kuadrat. Ya, setengah kali 10 kali 36. Kalian bisa coret lah ini ya. 18, 18 kali 10 hasilnya 180 meter. Itulah. Ini mungkin tinggi pohon kelapanya setinggi apartemen nih. Kan tidak tahu. Ada yang mau tanyakan dulu sampai di sini? Silahkan. Nggak ada? Nggak ada, Pak. Oke. Satu lagi, ya. Satu lagi, setelah ini kita akan bahas, lebih sering-sering bahas soal ya. Satu lagi itu ada namanya gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas itu kalau misalnya kalian mau lempar ke atas nih. Ya, kalian ke atas. Nah, kalau gerak vertikal ke atas dia ada V0-nya. Ada. V0-nya ada. Percepatannya pakai gravitasi, nilainya 10 meter per second. Ada T, ya, T itu waktu. Sama ada VT. VT itu adalah kecepatan akhir. Terus persamaannya gimana, Pak? Untuk cari VT, sama dengan V0 dikurang GT. Kok dikurang? Oke. Pak, pertanyaannya kok kenapa dikurang? Karena yang namanya percepatan gravitasi itu kamu ke bawah. Itu nilai G, kalau positif. Ada yang kalau misalnya kamu lempar benda nih, saya lempar, nggak ada yang saya lempar lagi. Ini aja lah. Kita lempar flash disk. Bentar, saya ini dulu deh. Saya ganti background dulu. Karena background saya ternyata buram. Biar jelas. Nah, kayak gini ya, jelas ya. Oke, saya lempar flash disk. Ada nggak kalau misalnya saya lempar flash disk, terus tiba-tiba dia ngambang ke atas gitu? Enggak. Pasti dia akan balik lagi ke bawah. Kenapa? Karena percepatan gravitasinya kalian ke bawah, bukan ke atas. Ini pasti dilempar-lempar sayang juga sih. Cuma nggak ada contoh lain. Ada yang mau ditanyakan nggak? Pak, pH soal berapa nomor? Ini pertanyaan bagus banget ini. Sangat visioner. Kalau dibikin 30 nanti nggak mungkin 30 ya, nggak mungkin 30. 30 60 menit terus yang ada bukan pH-nya yang selesai, kitanya yang pusing. Ya, kita manusiawi kok. Saya sangat memanusiakan manusia. Ya, paling cuma 15 atau 20. 15 lah paling kalau hitung-hitungan mah. Ya, kalau PG, kalau esai lain. Kalau esai semua. Gitu ya. Makanya tadi kenapa nilainya minus? Karena dia melawan arah gravitasi. Gitu. Kalau dia ke atas, kalau gerak ke atas, maka G-nya negatif. Gitu. Makanya nanti ada satu ketika di mana benda itu akan berhenti. Benar ya? Ketika dia benda akan berhenti terus balik lagi ke atas.
Jadi kalau misalnya saya boleh gambar nih, misalnya saya lempar koin nih, ya, ke atas. Pasti di mana satu titik itu VT-nya sama dengan 0, ya. Terus dia balik lagi ke bawah kan? Bener ya? Nah, ketika VT sama dengan 0, ini disebut dengan tinggi maksimal atau Hmax. Gitu. Tinggian maksimal. Jadi ibarat kalau bahasa kitanya itu udah mentok paling atas, terus balik lagi ke bawah. Kalau nggak percaya silakan lempar kertas ke atas, ada nggak satu titik dia berhenti terus balik lagi ke bawah. Nah coba, jangan lempar benda yang lain ya. Kalau lempar pulpen nanti yang ada pecah gitu atau putus. Ya, nih saya ada kertas deh. Saya ada kertas, saya lempar ke atas gitu. Nah, ada satu titik di mana dia berhenti terus balik lagi ke bawah. Itu yang disebut dengan Hmax atau ketinggian maksimal. Jadi, kalau Hmax ya, Hmax itu berarti VT-nya sama dengan 0. Atau kecepatan akhirnya ini sama dengan 0. Pak, untuk cari Hmax-nya gimana? Atau cari H? VO dikali T dikurang setengah GT kuadrat. Lagi-lagi dikurang. Kenapa? Karena nilai G-nya itu negatif atau berlawanan arah. Terus ada lagi nggak, Pak? Ya udah, VT kuadrat dikurang V0 kuadrat sama dengan 2GH. Beda sama GLBB, kalau GLBB AT, A ya kalau percepatan itu A, sama jarak. Jarak itu S. Tapi kalau di gerak vertikal, kamu ganti dengan ketinggian, si jarak, sama satu lagi percepatannya pakai G, 10. Ini question ada yang mau tanyakan? Nggak ada? Silakan, kalau yang mau ditanyakan, tanyakan ya. Oke, kalau nggak ada, saya yang tanya deh. Jadi misalnya, saya melempar bola nih dari bawah ke atas. Gitu ya. Kecepatan awalnya saya kasih 20 deh. 20 meter per second. Kayak gitu. Ya, 20 meter per second. Lalu, berapa waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum? Tadi ingat tinggi maksimum apanya yang 0? Apanya yang 0 tinggi maksimum? Apanya yang 0? Tinggi maksimum apanya yang 0? Apa ya? Tinggi maksimum apanya yang 0 tadi? Kelly. Please, ayo fokus karena waktu kita cuma 1 jam. Apanya yang 0 tinggi maksimum? Yang lain? Apanya yang 0?
Ini. Kenapa? Karena VT-nya sama dengan 0 karena berhenti. Berhenti sebelum dia turun lagi ke bawah. Ya, untuk mencapai tinggi maksimum V akhirnya sama dengan V akhir atau VT-nya sama dengan 0. Berapa waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum? Tinggal masukkan aja nih. Ya. Gimana caranya? VT sama dengan, saya kasih warna lain nih. VT sama dengan V0 dikurang GT. Ya, G kali T maksudnya nih ya. VT-nya kita dapat 0, kecepatan awalnya kita dapat 20. Dikurang, G-nya kita tidak dikasih tahu. Kalau tidak dikasih tahu, G-nya 10. Nah, T-nya yang kita cari. Sampai di sini ada yang mau tanyakan dulu? Ya, saya terlihat dari ekspresinya mungkin ada sedikit pusing. Ya, siapa yang langsung butuh map? Siapa yang langsung butuh Panadol silakan raise hand. Lois langsung raise hand. Pak, saya butuh Panadol, Pak. Saya butuh Bodrex, Pak. Clarissa, wah Clarissa butuh Bodrex sih kayaknya nih. Ya, gitu. Oto kayaknya migrain langsung. Insom Pak ntar lama-lama. Ah, insomnia nggak bisa tidur, apes sekali. Enggak, gara-gara pikirannya insom ntar. Oh, jadi besoknya PH tiba-tiba insomnia. Ya bagus lah insomnia karena fisika, jangan insomnia mikir bola mulu kan. Ayo teman pertandingan, nonton lah, insom lah kalian. Cedric, gimana? Gimana? Pada susah juga sih, Pak. Pak, PH berapa lempar balon, Pak? V0-nya berapa? V0-nya 0. V0-nya 20 kalau di sini. Ya. Kecepatannya 0. Kecepatan awalnya ada. Jadi kalau kamu lempar benda, pasti ada kecepatan awal. Ke atas. Yang beda adalah tidak ada kecepatan akhir. Kenapa? Karena ketika kalian lempar ke atas, nih kalau misalnya saya lempar ke atas, jatuh. Nah, kalau misalnya saya lempar ke atas gini, ada posisi di mana dia berhenti. Ini kalau misalnya saya slow motion ya, ini lempar ke atas, terus ada waktu posisi untuk berhenti, terus dia balik lagi ke bawah. Gitu. Makanya VT-nya sama dengan 0. Terus gimana Pak setelah ini? Ini minus di sini plus Pak. Ya kalian bisa pindahkan yang minus ke depan jadi 10 kali T sama dengan 20. Maka T-nya sama dengan 20 bagi 10. Hasilnya 2 second. Begitu. Wah, tadi ada yang moto, seharusnya selfie dulu. Silakan kalau yang mau ditanyakan dulu nih. Bapak, tolong ulangi yang bagian terakhir, Pak. Saya kurang mengerti. Yang mana, Wilson? Yang bagian biru, yang terakhir. Yang ini? Ya. Oke, Wilson. Jadi pertanyaannya adalah, berapa waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum? Gitu ya. Sementara tinggi maksimum, kecepatan akhirnya sama dengan 0. Itu yang kita harus pahami. Gimana Pak setelah itu carinya? Nah, untuk carinya berarti cuma gini, kecepatan kan untuk cari kecepatan kan biasanya V0 dikurang GT. Gitu ya. Tapi karena VT-nya sama dengan 0, kamu tulis 0 sama dengan V0-nya kamu dapat 20 dikurang G-nya kamu dapat 10, T-nya kamu cari. Sampai di sini paham? Yang lain? Paham, Pak. Terus, Pak, ini kan minus, Pak. Kalau bikin positif bagaimana? Pindah ke kiri kan jadi positif. Atau kalau misalnya kamu mau lebih ekstrim, ya udah, 20-nya pindah ke kanan, ke kiri jadi minus 20 sama dengan minus 10T.
Jadi saya kasih 2 option. Ya. Sama apa nggak, Pak? Sama. T sama dengan minus 20 dibagi minus 10. Hasilnya 2 juga. Gitu. Sama. Tuh. Saya kasih 2 option. Bebas ya. Mau negatif-negatif, mau positif-positif, sama aja. Ada lagi? Tapi nggak apa-apa, good Wilson. Nggak apa-apa. Saya apresiasi pertanyaan. Yang lain? Sudah paham ya? Kalau misalnya nggak ada... Ya? Masih bingung yang bagian bagi. Bagian bagi kenapa tuh? Oh, yang ini? Ini kenapa bisa dibagi 20 bagi 10? Ya. Atau gimana? Ini? Ya. Oke. Kalau tidak salah, kalian pernah mendapat sistem persamaan linear satu variabel di kelas 7. Benar nggak? Kalau saya tidak salah ingat. Jadi gini, kalau di aljabar, ya jadi saya belajar matematika dikit nih. Nggak apa-apa ya, mohon maaf nih. 3x sama dengan 6. Gitu kan? Maka untuk nyari nilai x sama dengan 6 bagi 3. Ya, jadi saya rangkap nih, rangkap jabatan jadi guru matematika juga. Nggak masalah. Gitu, Filia. Gimana? Terus jadinya 2. Kenapa? 3x itu kan samanya 3 kali x. Betul, aljabar kan begitu ya? Benar nggak? 3x itu kan samanya 3 kali x, betul kan? Iya. Nah, sekarang saya tanya, x-nya berapa kalau hasilnya 6? Benar nggak 3 kali 2 hasilnya 6? Iya, 3 kali 2 sih. Kayak gitu. Ini masuk sistem persamaan linear satu variabel. Gitu. Dan memang aljabar akan terpakai. Di kelas 7, di fisika kelas 7, banyak dipakai aljabar. Contohnya kayak misalnya cari konversi suhu. Nah, waktu itu kan ada konversi suhu kayak gitu. Nah, sekarang kita pakai lebih dalam lagi. Sistem persamaan linear satu variabel. Gitu. Ada lagi pertanyaan. Saya suka nih kalau ada yang nanya-nanya gini. Nggak apa-apa, tanya aja, nggak masalah. Kalau tidak paham, saya nggak paham, Pak. Kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Nggak apa-apa. At least di sini kita belajar, kan? Ya. Belajar itu bukan hal, wah ini kayaknya kalau saya nggak bisa, saya kalau nanya, saya nggak, ini Pak. Saya dikira nggak bisa, Pak. Emang nggak bisa, gitu kan. Kita nggak bisa, belajar jadi bisa, gitu. Kalau kita bingung, kita tanya, jadi ngerti. Ada lagi? Tentang mengenai mencapai tinggi maksimum waktunya. Nah, sekarang saya izin ambil paket. Ya, oke. Ya. Udah diambil paketnya ya. Sudah, Pak. Ya, padahal jangan di mic juga, di chat aja nggak masalah. Cuma oke lah. Saya sengaja untuk tidak menyebutkan namanya. Kalau izin ke toilet, Pak, ya udah gitu. Saya sengaja nggak mau nyebut nama ya. Terus, Pak, berapa tinggi maksimumnya? Tinggi maksnya berapa sih? Untuk sampai si benda itu bisa berhenti? Ya. Caranya gimana, Pak? Sebenarnya caranya gini, H sama dengan V0T dikurang setengah GT kuadrat. Tinggal masukkan kan, V0-nya kita dapat tadi 20, T-nya di sini 2. Dikurang setengah. G-nya berapa sih, Pak? G-nya tetap pakai 10. Dikali
T-nya kita dapat 2 ya tadi ya. 2 kuadrat. Gitu. Terus gimana setelah itu? Kali aja udah. 40. Ini coret ya, bisa ya. 10 sama 2 bisa coret. 5. 5. 2 pangkat 2, 4. 4 kali 5, 20. Hasilnya berapa? 20 meter. Jadi kalau lempar benda, dia berhenti di titik 20 meter, habis itu balik. Gitu. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Silahkan. Mumpung waktunya masih banyak, silakan ditanyakan. Kita akan coba latihan-latihan soal. Karena kemarin tiba-tiba di WA saya, Pak, kita nggak ada latihan soal nih, Pak. Nah, ini kita akan bahas soalnya kayak gini. Ada? Ada tidak? Kalau tidak ada, kita akan coba bahas dari awal sampai sekarang. Contoh soalnya kayak gimana. Kita review lagi. Masih ada waktu 20 menit soalnya. Lumayan kan? Nggak ada? Nggak ada, kita lanjut. Oke. Kita akan bahas soal dari awal. Jadi dari jarak perpindahan, kecepatan, kelajuan, GLB, GLBB, sampai sini. Jadi kalau nggak ada waktunya kurang, kita lanjut di hari Rabu lah. Kira gitu. Sorry, di hari Kamis kita ketemu ya. Oke. Kalau begitu, silakan sediakan buku catatan kalian. Kita akan bahas, soalnya kita bahas ya, tapi saya berharap kalian ada catatannya. Nyoba. Oke, yang pertama. Perhatikan baik-baik. Ya. Saya ambil contoh siapa ya? Yang di sini aja dah. Oke, saya ambil misalnya Christopher deh. Christopher berjalan ke arah timur sejauh 24 meter selama 5 detik. Dilanjutkan ke arah utara sejauh 7 meter. Ya, izin ke toilet silakan. Tadi dilanjutkan ke arah utara sejauh 7 meter selama 5 detik. Pertanyaannya, berapa jarak tempuh, berapa perpindahan, berapa kelajuan, dan berapa kecepatan. Saya kasih waktu 5 menit, 11.12 sekarang, berarti 11.17. Kira-kira berapa? Jadi Christopher ya, berjalan ke arah timur, ke timur. Kalau ke barat beda ya. Sejauh 24 meter selama 5 detik. Ya. Lalu dilanjutkan ke utara sejauh 7 meter selama 5 detik juga. Pertanyaannya, berapa A. jarak tempuh, yang B. perpindahan, C. kelajuan,
sama yang D kecepatan. Silahkan. Silahkan coba cari. Kalau tidak tahu, dipaham. Kalau tidak paham, tanya. Lebih baik daripada berdiam saja. Saya sambil absen, berarti hari ini yang tidak ada hanya Sonia ya. Tadi Wang Dexi yang telat masuk. Dan saya tipe orang yang berpositif thinking ya. Jadi kalau misalnya saya mikirnya mungkin koneksinya bermasalah atau mungkin tadi sempat nge-lag kayak gitu. Jadi saya tipe orang yang seperti itu. Ya, 2 menit lagi. Sudah dapat? Saya sudah dapat resen? Oke, Christopher ya. Namanya dia langsung cepat. Oh, itu kan nama saya harus cepat. Nggak apa-apa ya. Oke. Christopher, jarak tempuhmu berapa? 24 meter tambah 7 meter, 24 meter tambah 7 meter jadinya? 31 meter. Good. Thank you. Yang lain? Itu benar ya? Jadi jarak tempuh tinggal tambah. Yang lain, siapa yang sudah? Lihat masuk. Wih. Ya. Perpindahan. Siapa yang sudah? Atau yang mana dulu deh yang sudah ada? Kemajuan boleh, kecepatan boleh, perpindahan boleh, nggak masalah. Yang mana yang sudah? Tanya. Saya boleh jawab yang perpindahan, Pak. Boleh. Siapa? Christopher? Dan itu di Pitagoras, Pak. Pitagoras. Jadi gimana tuh? Pitagorasnya gimana? Nah, itu aku 24 kuadrat. Kalau ke timur dia kemana? Ke timur itu Kemana? Timur itu Kiri. ke sebelah kiri. Yakin ke sini? kanan deh, Pak. Ke kanan apa ke kiri, intinya begitu. Sekarang saya tanya, kalau waktu Indonesia Timur adanya di kiri atau di kanan? Di kanan, di Papua. Kanan. Gitu. Terus? Ke? Terus ke utara ke atas. 7 meter. Oke, berarti saya bikinnya nggak di situ ya. Saya bikinnya di sini. 24. Gitu. Sama satu lagi di sini. Ini ya. Ada yang tidak sependapat? 24 meter. Sama di sini 7 meter begitu ya. Lalu perpindahannya ini. Ini ya. Iya. Nah, ini berapa gitu kan. Pakai Pitagoras tadi katanya. Pitagoras, kalau nyari sisi miring berarti di apa? Ditambah, dikurang, dikali, Ditambah 24 pangkat 2 ditambah Tambah, Pak. 7 pangkat 2. Oke, hasilnya Hasilnya 625. 24 kali, ini berapa nih? 576 ya? Iya. 576 tambah 49. 625 di akar jadi 25. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Joshua, Otto, Filia, yang lain?
Wang tadi ada. Ya, silakan. Kelly, Ben, Jose. Kita nggak sedang lagi mengenalkan kita ya, jadi jangan nunduk. Saya harap. Tapi Pak, saya lagi nyatet ya. Kalau nyatet oke lah. Tapi diperhatikan juga Moreno, Kaylin, Richard, Cristiano, Marietta, Leoner, Anara, Beauty. Nah, ada yang mau tanyakan nggak? Cedric, Nathanael, Galvan apa Galvan? Nah, Raifon, Aurelia, nggak ada? Otto, Tidak, Pak. oke. Cari-nyari kelajuan bagaimana? Total jarak dibagi total waktu bukan? Oke, total jarak bagi waktu. Saya kasih warna lain ya. Total jarak dibagi waktu. Berapa nih jadi? 21 meter dibagi 5 ya. 31 meter bagi? 5. Bagi? Oh iya. Yang jawab 5 angkat tangan. 10 detik deh Pak kayaknya. 10. Karena Pak. itu lupa ditambah Pak. Ya, total waktunya 10 detik. Hasilnya 3,1 meter per second. Kecepatan terakhir. Kecepatan berapa sih? Rumusnya itu perpindahan 25 dibagi waktu. dibagi 10. Oke, perpindahan. Dibagi waktu. Tuh. Perpindahannya dapat 25. 7. Nah, 25. waktunya Dibagi 10. 10. hasilnya 2,5 meter per second. salah. Ya, jadi gini ya. Jadi dapat nih. Any question? Silakan, kalau yang mau tanyakan silakan ya. Tidak ada? Kalau nggak ada lanjut. Mau di screenshot boleh nih. Oke. Kalau tidak ada, kita lanjut. Ini adalah tangkit. Ya, anggap aja tangkit lah ya. Di sini ada driver ojol. Ya. Ada driver ojol. Dia ngetem sejauh 50 meter. Ya. Lalu ketika dia sudah dapat penumpang, dia bergerak dengan kecepatannya 10 meter per second. Ya. Berapa jarak tempuh? Jarak tempuh driver selama 10 detik. Yang kedua, di mana posisi? Di mana posisi drivernya? Driver dari tangkit.
Di mana posisi driver dari tangcit? Oke. 11.23 ya 4 menit deh. Berapa jarak tempuh driver selama 10 detik dengan kecepatannya segini? Sama satu lagi di mana posisi drivernya? Setelah 10 detik ya. Dari tangcit. Yang lain, saya mau mendengar jawaban dari yang lain ya. Tadi ada Christopher, Filia, Clarissa. Yang lain. Tapi karena saya maunya yang lain juga coba dan coba jawab. Kalau salah nggak masalah. Mungkin Moreno mau coba jawab gitu kan. Atau Narel, Elvis, atau Genevieve. Ada? Itu sudah? Ya, masih 2 menit lagi, santai. Ya, ada yang mau coba jawab? Jovita, ada yang mau coba jawab nggak? Kelly, Joshua atau Galvin bisa jawab nggak? Atau Raifon? Oke, 1 menit. Sampai 12.27, 11.27 ya, sorry, bukan 12, 11.27. Oke, 11.27. Ada yang mau coba jawab? Hiskia, Beauty, Rachel, Nathanael, Leoner, Cedric, Daniel. Siapa yang mau coba jawab? Benyamin? Atau masih bingung? Bingungnya di mana? Bingungnya di mana? Nggak bingung sih. Oke, coba Ben. Jarak tempuhnya berapa Ben? Yang kamu dapat? Gimana cara nyari jarak tempuh? Itu kalau nggak salah 50 meternya itu dibagi tuh, dibagi 10 dibagi kecepatan mungkin. Benar nggak? Kurang tepat. Oke Ben, thank you. You can close the mic. Oke, thank you. Oke, kita belajar ya. Jarak tempuh driver selama 10 detik adalah, dia kan pasti menjauh kan dari si tangcit kan. Jarak tempuhnya adalah V dikali dengan T. Hanya itu. Nah, itu kek. Nih ada yang jawab benar tapi dia nggak berani open mic. V kali T. Ya. Kecepatannya berapa sih? 10 meter per second. Waktunya berapa? 10 detik.
maka jarak tempuhnya dia adalah 100 meter. Jarak tempuhnya ya, dari dia di sini nih pick up penumpang sampai dia jalan 10 detik. Nah, dia udah capai 100 meter. Di mana posisi driver dari tangkit? Nah, kalau untuk nyari XT-nya, itu sama dengan posisi awal ditambah dengan S, atau si jarak tempuh. X-nya kita dapat 50, ditambah S-nya kita dapat tadi 100. Maka hasilnya 150 meter dari mana? Dari tangcip. Karena itu posisinya di tangcip sebagai titik acuan. Itu Ben. Jadi biar nggak bingung kalian. Nggak apa-apa, kalian bingungnya sekarang. Kalau bingungnya minggu depan, repot urusannya. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, 10.29 nih. Ada lagi istirahat. Oke, kalau begitu, nggak ada yang mau tanyakan? Oke, kalau begitu kita tutup aja.